Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Apa saja yang akan kita pelajari? Tentunya yang pertama pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional bagi negara, apa konsep pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tentunya kita akan membahas soal-soal. Oke, yang pertama tentang pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi sejahtera berkembangnya suatu negara itu bisa dihitung lewat pendapatan nasional. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional kita juga mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Nah, ini manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Makmur tidak hanya suatu negara, bisa dilihat dari pendapatan nasional. Kemudian mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ya, misalkan pertumbuhan ekonomi sedikit, maka perlu dievaluasi mengapa kok bisa minus atau bisa sedikit, tidak bisa naik. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, ukuran perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Ingat, perhitungan pendapatan nasional itu antar negara perhitungannya rumusnya sama. Cuma yang membedakan adalah hasil dari perhitungan pendapatan nasional tersebut disesuaikan dengan penghasilan suatu negara tersebut. Jadi perhitungannya sama, cuma hasilnya berbeda. Ini ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama menghitung PDB ya. PDB itu produk domestik bruto atau gross domestic product atau yang sering disebut dengan PDB ya. Ya, tengahnya sama-sama D ya. Itu berarti produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan unit-unit di dalam batas wilayah atau negara atau penghasilan warga negara Indonesia atau domestik selama 1 tahun. GDP mempunyai rumus pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di luar negeri, atau gini gampangannya, GDP itu sama dengan penghasilan warga negara Indonesia ditambah warga negara asing yang bekerja di Indonesia, itu GDP. Kemudian ada GNP ya, Gross National Product. Kalau tadi domestik, ini nasional atau produk nasional bruto. Ini juga boleh PNB ya, sama-sama N di tengah ya. Produk nasional bruto atau PNB adalah nilai produk barang maupun jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika seorang pria asal Indonesia menjual pakaian ke Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP ya. Jadi penghasilan warga negara dan pendapatan warga negara di luar negeri. Jadi gampangannya kalau GNP itu menghitung warga negara, penghasilan warga negara Indonesia ditambah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau TKI. Kemudian ada NNP, Net National Product atau produk nasional neto. Ya, rumusnya GNP tadi, Gross National Product atau pendapatan nasional
bruto dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan atau depresiasi adalah pergantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Kemudian menghitung NNI. Apa itu NNI? Itu Net National Income atau pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Apa faktor produksi? Faktor produksi ada dua, yaitu faktor produksi asli dan turunan. Kalau faktor produksi asli itu berupa SDM, sumber daya manusia, dan SDA. Sedangkan faktor produksi turunan berupa skill, keahlian, dan modal. Ya, berikut adalah cara perhitungan NNI. NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Ingat tadi NNP adalah GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi, ya. Nah, apa itu pajak tidak langsung? Yaitu pajak yang dibebankan, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Itu namanya pajak tidak langsung. Kemudian ada PI, yaitu yang disebut dengan personal income. Personal income. Apa personal income? Yaitu pendapatan perseorangan yang merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran, maupun pendapatan wira swasta yang dapat didapatkan secara berantai. PI rumusnya adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, kurangi iuran, bisa iuran sosial atau asuransi, kemudian kurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Ingat tadi NNI itu berarti GNP kurangi penyusutan, kurangi pajak tidak langsung, ya, batil ya, pajak tidak langsung. Dikurangi lagi berarti pajak perusahaan. Kalau mencari PI dikurangi lagi pajak perusahaan, kurangi iuran sosial, iuran asuransi, kurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Apa itu transfer payment? Yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Kemudian ada DI, yaitu disposable income. Ini sering disebut dengan DI, ya, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama disposable income, pendapat ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa. Kemudian selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi atau penanaman modal. DI rumusnya PI kurangi palang, ya. Palang itu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan, ya, PPh, pajak penghasilan, dan lain-lain. Jadi kalau dijabarin berarti DI sama dengan GNP kurangi penyusutan, kurangi pajak tidak langsung, dikurangi biaya sosial, biaya asuransi, kemudian kurangi laba ditahan, ya, kemudian ditambah transfer payment, kurangi pajak langsung. Jadi kalau digabungin jadi panjang ini rumus DI. Kemudian metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode. Yang pertama pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran, ya, dari sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, government, perusahaan, masyarakat luar negeri suatu negara dalam periode tertentu.
Pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi menjadi beberapa jenis. Jenis pengeluarannya ada konsumsi, simbolnya C, kemudian investasi I, pengeluaran pemerintah G ya, dari kata government, kemudian ekspor, barang keluar, impor, barang masuk. Nah ini caranya, rumusnya itu CIG X min M ya. Ada yang menyebut cinta itu gila, ekstrim mengharukan. Nah, C-nya konsumsi, investasi, government pengeluaran pemerintah, ekspor kurangi impor. Kemudian ada metode pendapatan atau penerimaan ya, metode pendapatan atau penerimaan. Metode pendekatan penerimaan atau income product mendapat hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi suatu negara dalam periode tertentu atau 1 tahun. Apa saja termasuk faktor produksi? Yang tadi sudah, yaitu ada tenaga kerja, modal, tanah, keahlian atau skill ya, masing-masing faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Tenaga kerja mendapat gaji atau upah atau salary. Kemudian pemilik modal mendapat bunga modal. Kemudian pemilik tanah akan mendapat uang sewa. Keahlian akan mendapat laba. Keahlian atau modal akan mendapatkan laba. Nah ini dirumuskan RWIP ya. R-nya itu berarti rent, R itu berarti rent, ditambahin semua, W-nya wages ya, upah atau gaji, I-nya interest atau bunga modal, P-nya itu ya, P-nya itu profit. Profit itu laba atau keuntungan. Kemudian metode perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ya, pendekatan produksi. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi dapat dihitung dengan menjumlahkan ya nilai tambah ya dari seluruh sektor produksi ya. Rumusnya P1 Q1 P2 Q2 kali sampai PN QN ya. P-nya itu berarti price atau harga, Q-nya kuantitas atau jumlah barang ya. P1 harga barang 1, Q1 jenis barang 1 ditambah P2 berarti harga barang 2 kali Q2 dan seterusnya. Kemudian adik-adik yang berbahagia, ada pembangunan ekonomi. Apa pembangunan ekonomi? Adalah suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, masyarakat, politik, dan lain-lain. Berikut faktor-faktor pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama jumlah penduduk, kemudian kualitas penduduk, sistem sosial, sikap masyarakat, sumber daya modal, teknologi, ya, sumber daya alam. Itu yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi atau ekonomi grow adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi, ada kekayaan modal ya, semakin banyak modal pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Ketersediaan tenaga kerja, kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi dan sikap masyarakat. Nah, ini ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah aliran historis atau teori pertumbuhan Austria. Ada Friedrich List yang mengatakan perkembangan ekonomi dilakukan beberapa fase. Ada fase berburu ya, atau mengembara, nomaden, kemudian beternak, bertani kerajinan,
kemudian kehidupan masyarakat berkembang, pertanian, industri perdagangan, kemudian masa kerajinan, industri dan perdagangan. Kemudian menurut Bruno Hildebrand yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan cara produksi tetapi didasarkan cara distribusi. Bruno mengembangkan 3 sistem distribusi, ada barter atau tukar menukar barang dengan cara uang, kemudian dengan cara kredit. Nah ini sekarang ini terbukti ya. Kalau dulu barter, tukar menukar, ada barang, tukar barang, uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli, tapi sekarang kredit, nggak punya uang bisa beli dengan cara ngutang. Ya, pengen sepeda motor kadang DP 0%. Tidak ada uang muka tapi boleh membawa motornya dulu ya, berarti kan menggunakan metode kredit. Nanti keuntungan bank itu dari bunganya. Kemudian ada Werner Sombar ya. Wisombat membagi perkembangan perekonomian menjadi perekonomian tertutup, kerajinan dan pertukaran, dan zaman kapitalis. Kapitalis dibagi kapitalis purba, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Kemudian Karl Bucher mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dibagi rumah tangga tertutup, ya ini masih tradisional, kemudian rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Kemudian teori klasik, ya seperti dari tokoh Adam Smith ya mengatakan bahwa Adam Smith membedakan ya 2 aspek pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dengan pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan jumlah, pengeluaran total dengan pertumbuhan penduduk. Kalau David Ricardo, ciri-ciri perekonomian menurut David Ricardo menitik beratkan pada jumlah tanah terbatas, tenaga kerja yang meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah, akumulasi modal, sepanjang waktu terjadi kemajuan teknologi dan dominasi sektor pertanian. Jadi intinya pelajaran dari ajaran klasik ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian ditentukan oleh 4 faktor, yaitu luas tanah, jumlah penduduk, persediaan barang modal, dan teknologi. Nah, besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh upah, sewa, keuntungan pengusaha. Seluruh kegiatan ekonomi berlaku the law of diminishing return, yaitu pendapatan yang semakin berkurang, pendapatan atau hasil yang semakin berkurang. Nah, ini teori David Ricardo. Kemudian tanah pertanian dalam kondisi tetap ya tidak bertambah. Keuntungan pengusaha merupakan faktor pembentukan modal. Kemudian teori neoklasik ya. Menurut Soloswen ya, menurut teori ini pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyedia faktor-faktor produksi ya seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Kemudian menurut teori Keynesian ya, Harold Domar. Teori Harold Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes ya, maka disebut dengan Keynesian, mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Menurutnya, agar pendapatan nasional naik perlu dilakukan investasi secara besar-besaran. Ingat, investasi itu berarti penanaman modal ya. Investasi itu penanaman modal. Penanaman modal. Alasannya adalah investasi yang diperlukan lebih besar daripada pendapatan yang akan diraih. Kemudian Schumpeter ya, menurut Schumpeter ya, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah inovasi ya. Inovasi itu pembaharuan ya, pembaharuan yang dilakukan oleh para inovator dan wira swasta atau entrepreneur. Kemudian teori modern. Menurut teori modern, ini menurut Wiwi Rostow ya, disingkat Wiwi karena Walt Whitman ya.
dalam bukunya The State of Economic Growth tahun 1960, tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut nih. Yang pertama ada masyarakat tradisional, the traditional society. Ya, masa kehidupan sangat sederhana, produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian prasyarat tinggal landas atau precondition for take off. Kemudian masa transisi, persiapan menuju lepas landas. Ada perubahan yang sangat pesat, peningkatan investasi, sektor industri berkembang pesat, terciptanya kerangka Polexosbud, politik, ekonomi, sosial, budaya yang menjamin pertumbuhan ekonomi. Kemudian dorongan menuju kedewasaan, the drive to maturity. Ya, ciri-ciri antara lain suatu tenaga kerja mengalami perubahan, misalkan dari agraris menjadi industri. Kepemimpinan perusahaan bersifat profesional. Kemudian the height of mass consumption, masa konsumsi tinggi. Pada masa ini masyarakat sudah mulai berubah pada masalah-masalah yang terkait dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi masalah produksi. Itu menurut W.W. Rostow. Kemudian perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, ini perhitungannya CNPN dikurangi CNPN-1 dibagi CNPN-1 kali 100. Ini misalkan CNP tahun 2019 ya, misalkan 1000. Nah, kemudian GNP tahun 2020 1500. Nah, pertanyaannya pertumbuhan ekonomi tahun 2020, berarti tahun 2020 1500 itu dikurangi min 1 berarti 2019, 1000 dibagi min 1 berarti 1000 kali 100%. Nah, ini berarti ketemunya 500 dibagi 1000 kali 100%, berarti 50% ya pertumbuhan ekonominya. Saya kira seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung kita bahas soal-soalnya. Mari.